Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Linux. Perkenalkan, nama saya Tera Ayu Lisyawati dari Prodi Manajemen Informatika kelas A dengan NIM B18041. Linux. Pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lain. Linux merupakan OS yang bersifat open source, yang berarti kode-kode sumber Linux dapat digunakan, dimodifikasi, dan didistribusikan secara bebas oleh siapapun. Lisensi Linux yang berada di bawah naungan GNU pun gratis. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun jika ingin menggunakannya. Kemudian kelebihan Linux. Yang pertama, lisensi gratis. Linux merupakan sistem operasi yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan gratis. Berbeda dengan sistem operasi lain seperti Windows yang memerlukan biaya untuk menggunakannya. Yang kedua, menggunakan kode 32 bit. Dengan menggunakan kode menjadikan Linux berjalan dengan baik dan meminimalisir terjadinya crash saat menjalankan aplikasi. Pengguna juga tidak perlu khawatir saat menginstal aplikasi yang tidak sesuai dengan kode bit Linux. Yang ketiga, tingkat keamanan tinggi. Walaupun bersifat open source, namun Linux memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibanding sistem operasi lain. Dengan sistem keamanan yang tinggi menjadikan Linux aman dari serangan virus yang dapat mengancam data-data di komputer. Yang keempat, tampilan grafis bagus. Dalam setiap versi dan jenis Linux yang dirilis terlihat jelas bahwa Linux sangat memperhatikan dalam hal grafis. Sebagai contoh, pada Linux Ubuntu yang memiliki user interface yang bagus dan eye-catching. Kemudian kekurangan dari Linux. Yang pertama, kurangnya dukungan software. Beberapa software populer yang sering digunakan seperti Microsoft Office, Adobe Photoshop, dan aplikasi populer lainnya tidak kompatibel di sistem operasi Linux. Yang kedua, proses instalasi dan konfigurasi sulit. Proses instalasi Linux sedikit lebih sulit dibanding Windows, terkecuali pada beberapa distribusi Linux yang ditujukan untuk para pengguna awam, seperti misalnya Linux Mint. Yang ketiga, membutuhkan keahlian lebih. Dikarenakan Linux masih jarang digunakan oleh masyarakat umum, sehingga belum banyak teknisi yang mampu melakukan troubleshooting terhadap permasalahan yang ada di dalam Linux. Kemudian ada macam-macam distro Linux. Yang pertama, Red Hat. Red Hat adalah distro Linux yang menjadi sistem operasi pertama yang menggunakan sistem RPM, Package Management. Red Hat dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Red Hat Inc. Yang kedua, CentOS. CentOS atau Community Enterprise Operating System dikembangkan oleh The CentOS Project dengan menggunakan kode sumber dari Red Hat. Yang ketiga, Mandrake atau Mandriva. Sistem operasi Mandrake dikembangkan oleh perusahaan yang bernama Mandriva. Sistem operasi ini juga menggunakan sistem RPM Package Management. Yang keempat, Debian. Debian diciptakan oleh Ian Murdoch dan menjadi salah satu distro Linux yang paling diminati
karena tingkat keamanannya yang tinggi. Debian biasanya digunakan sebagai sistem operasi server. Yang kelima, Ubuntu. Ubuntu ini merupakan turunan dari Debian. Saat ini Ubuntu menjadi salah satu distro Linux yang paling populer di kalangan masyarakat umum. Yang terakhir, Mint. Distro Linux Mint dibuat dengan berbasiskan pada Debian dan Ubuntu. Keuntungan dari sistem operasi ini adalah penggunaannya yang ringan. Kemudian ada perintah dasar Linux dan contohnya. Yang pertama, man. Yang di sisi kiri adalah contoh script dari man, dan yang di sisi kanan adalah contoh dari hasil script man. Fungsi dari man yaitu melihat kegunaan dari perintah, melihat buku manual dari sebuah program. Script ini untuk mengetahui informasi lengkap dari suatu perintah di shell Linux. Yang kedua adalah dat. Script penulisan dat enter. Untuk hasilnya seperti yang di sisi kanan. Fungsinya yaitu menampilkan tanggal hari ini. Script ini untuk menampilkan tanggal dan waktu sistem komputer Linux. Yang ketiga ada call. Fungsi dari call yaitu melihat kalender. Script ini untuk menampilkan kalender dari sebuah bulan dalam satu tahun. Dari contoh, saya ambil untuk bulan Agustus 2020. Yang keempat adalah PWD. Fungsi dari PWD adalah melihat direktori kerja yang pada saat itu aktif. Script ini untuk mengetahui nama direktori kerja. Saya mencoba untuk PWD dan hasilnya berada di direktori Tera. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.